Iya. Assalamualaikum dulu saya sapa teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Noviansyah ya. Bisa kalian panggil dengan nama Indra. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip, Universitas Sangga-Buana. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebudayaan dan kemasyarakatan ya. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat luas, yang beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai, wah itu ada lagunya itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indonesia. Membahas tentang kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu ya? Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budaya yang berarti budi atau akal. Jadi budaya itu lebih gampangnya adalah hal-hal yang mengenai budi dan akal, begitu ya. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat ada kesenian, yang kelima ada mata pencarian hidup, yang keenam ada organisasi dan kekerabatan, dan yang terakhir adalah religi atau kepercayaan. Selanjutnya adalah masyarakat. Apa arti masyarakat itu? Adalah sekumpulan orang-orang yang relatif mandiri dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Ada 4 kriteria kelompok supaya bisa menjadi kemasyarakatan. Yang pertama, ada sistem tindakan utama. Yang kedua, saling setia pada sistem tindakan utama. Yang ketiga, mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. Yang keempat, sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi manusia. Kayaknya masih ada yang kurang ya teman-teman ya. Langsung saja. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Tentang kemasyarakatan. Jadi teman-teman, kemasyarakatan adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam proses terbentuknya kebudayaan umat manusia terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah sebelum mengenal tulisan, dan yang kedua sesudah mengenal tulisan. Suatu bangsa bila belum mengenal tulisan tidak bisa menulis kejadian-kejadian sebagai sumber-sumber untuk kita yang mempelajari tentang sejarah kebudayaan. Jika sudah mengenal tulisan, tentunya kita mudah untuk mencari sumber-sumber sejarah itu. Selanjutnya, proses terbentuknya masyarakat. Yang pertama, alkulturasi, yaitu penyatuan budaya asli dan asing, tetapi tidak menghilangkan budaya asli tersebut. Yang kedua, asimilasi, yaitu penggabungan 2 budaya yang berbeda menjadi satu budaya yang baru. Yang ketiga, proses internalisasi. Saat individu dilahirkan sampai meninggal, tidak menghilangkan kepribadiannya. Yang keempat ada sosialisasi, yaitu ditentukan dengan budaya dan lingkungan
sekitar. Yang kelima ada enkulturasi. Suatu individu mempelajari norma adat yang berlaku di lingkungannya. Yang keenam ada difusu. Proses penyebaran unsur-unsur dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu tadi. Sudah paham kan? Paham. Ada 3 wujud sistem kebudayaan, teman-teman. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Contohnya adalah aturan norma sopan santun atau bertutur kata kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Contohnya adalah upacara perkawinan, pemilihan pemimpin, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sistem kebudayaan sebagai sistem artefak atau peninggalan karya-karya manusia. Paham kan? Paham. Dan fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia supaya apa? Supaya mengerti bagaimana ia harus bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap agar bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua paham. Matur suwun, terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Saya Indra dan sampai jumpa.